Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Konsep dalam seni teater. Yang dimaksud dengan konsep dalam seni teater adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan apresiasi dan kreasi yang terdapat dalam teater. Merencanakan sebuah pergelaran teater perlu dilakukan secara sistematis dan logis agar pada waktu pelaksanaannya berjalan lancar. Tanpa perencanaan yang baik, sebuah pergelaran teater tidak dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Konsep tata pentas. Tata pentas adalah cara menyusun pentas atau tempat pertunjukan. Konsep pentas didasari oleh bentuk fisik bangunan panggung. Bentuk fisik akan berpengaruh pada tata ruang pada gedung. Konsep tata pentas. Panggung terbatas. Panggung terbatas contohnya adalah panggung prosenium. Prosenium adalah bentuk pementasan yang memisahkan antara pemain dengan penonton. Pada panggung prosenium ada batas antara panggung tempat berlangsungnya pertunjukan teater dengan tempat duduk penonton. Panggung prosenium biasanya berupa teater tertutup. Antara panggung dengan tempat duduk penonton ada ruang pembatas berupa orkestra. Deretan tempat duduk penonton semakin ke belakang semakin tinggi, bahkan ada yang menggunakan balkon tempat dari tempat duduk penonton. Panggung terkesan seperti dinding yang berlubang segi empat, tempat pemain teater berlangsung. Panggung prosenium cocok untuk konsep pertunjukan teater realis karena sangat memungkinkan untuk memainkan trik panggung membuat sesuatu. Konsep tata pentas. Panggung tak terbatas. Panggung tidak terbatas adalah panggung yang biasanya digunakan untuk pertunjukan teater tradisional. Bentuknya biasa berupa pendopo atau hanya peralatan saja. Pada panggung tak terbatas, penonton biasanya duduk lesehan. Tidak disediakan tempat duduk khusus. Bentuknya setengah lingkaran atau tapal kuda atau bahkan melingkar mengelilingi pemain. Antara penonton dan para pemain tidak ada jarak, bahkan dapat berkomunikasi. Ciri bentuk pentas tak terbatas tersebut adalah antara pemeran dan penonton hampir tidak memiliki batas, tidak memerlukan layanan. Konsep tata rias. Rias yang dalam pergelaran teater pada prinsipnya adalah rias karakter tokoh yang dihadirkan. Pentingnya rias selain memperkuat perwatakan tokoh cerita juga untuk menyembunyikan wajah asli para pemain. Prinsip-prinsip rias karakter adalah memberikan gambaran yang nyata kepada penonton. Rias karakter adalah menganggap riasan wajah untuk merubah penampilan seseorang sesuai dengan peran yang dimainkan. Riasan wajah harus terlihat alami. Berikan riasan wajah yang sesuai dengan proporsi wajah seseorang. Jangan sampai riasan wajah tersebut mengganggu wajah pemain. Rias karakter ini diperuntukkan bagi penonton, tidak untuk pemain. Seorang pemain terlihat dari jauh, yaitu di atas panggung ataupun di bawah sinar lampu. Maka riasan itu harus diperhitungkan dengan pengaruh efek yang ditimbulkan oleh lighting dan jarak antara pemain dengan penonton. Jadi, tata lampu dan
pemain itu harus ada efeknya, harus bisa menimbulkan efek terang pada pemainnya, harus bisa dilihat secara jelas dengan adanya efek lighting atau tata lampu. Konsep tata rias. Riasan dalam pergelaran teater dapat prinsip pada riasan karakter tokoh tadi yang dihadirkan. Konsep tata busana. Konsep tata busana bergantung pada waktu peristiwa cerita kapan terjadi, zaman apa dan siapa. Jika lakon itu menceritakan zaman purba, maka konsep busananya zaman purba yang diminimaliskan tersebut dari daun atau kulit pohon. Jika peristiwa terjadi pada zaman kerajaan, maka konsep busananya menggunakan busana raja lengkap dengan atributnya serta pernak-pernik yang gemerlapan. Tata busana mempunyai tujuan yaitu satu, membantu menghidupkan perwatakan pelaku. Artinya sebelum dia berdialog, busana yang dikenakan sudah menunjukkan siapa dia sesungguhnya, umurnya berapa, kebangsaannya, status sosialnya, kepribadiannya. Membantu menunjukkan individualisasi pemain. Artinya warna dan gaya tata busana. Cahaya. Fungsi dasar cahaya dalam pergelaran teater adalah menerangi peristiwa panggung agar nampak di penglihatan para penonton. Cahaya sebagai penerangan adalah fungsi primer, sedangkan fungsi sekundernya adalah memberi efek atau memberi nuansa, memperkuat, memperlemah, menonjolkan, atau menyembunyikan, bahkan memperkuat suasana dalam adegan. Cahaya dapat berasal dari matahari, lampu minyak, obor, atau lampu pertunjukan khusus yang sesuai. Jika pertunjukan dilaksanakan di ruang terbuka pada siang hari, tidak perlu menggunakan lampu, khususnya pertunjukan karena akan sia-sia. Sebaiknya, konsep musik ilustrasi. Musik ilustrasi adalah musik latar yang mengiringi aksi selama pergelaran teater. Musik sebagai salah satu media ungkap dalam pergelaran teater. Musik senantiasa hadir dalam setiap pertunjukan teater. Oleh karena itu, perlu konsep tatanan yang sangat penting agar musik tidak sekedar bunyi, melainkan kekuatan yang menyertai pergelaran teater. Konsep musik untuk pergelaran teater meminimalis atau memaksimalkan dengan menggunakan perangkat orkestra besar plus musisinya. Namun kehadiran musik yang terpenting bukan kualitasnya, melainkan kualitas dan intensitasnya yang luruh mendukung adegan demi adegan dalam sebuah struktur pergelaran teater. Musik ilustrasi pada pertunjukan teater pada dasarnya berfungsi sebagai penguat sebuah cerita yang terdapat pada naskah. Musik ilustrasi berfungsi membantu mengungkapkan suasana batin aktor dalam penokohan yang ada dalam cerita pada babak atau adegan tertentu. Komposisi musik ini harus bisa membantu aktor dalam mengungkapkan inti isi hati si aktor. Oleh karenanya, proses dialog dan kesepakatan antara aktor dan penata musik sangat diperlukan. Dalam hal ini harus ada keseimbangan atau ada balanse antara pemain dan